Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solusi. Baik teman-teman, kesempatan ini saya Lusiono akan mengantarkan beberapa kelompok diskusi kecil dalam rangka kegiatan diskusi ringan yang kita sebut dengan durasi. Mudah-mudahan teman-teman bisa memberikan dukungan untuk hal memberikan pertanyaan, komentar, like, dan subscribe. Mudah-mudahan channel ini berkembang dengan baik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Ilmu Sosial, jurusan Ilmu Usahaan 1. Nah, kali ini kami ingin sedikit berbincang-bincang, berdiskusi tentang mengenal logika. Tapi sebelum mulai, lebih baik kita perkenalan dulu. Di sini ada saya, Sastra Madani, dan ada rekan saya yaitu ada Rizky Aditya Sinamu. Nah, jadi sesuai dengan topik kita hari ini tentang logika. Menurut yang Rizky ketahui, logika itu apa sih? Nah, yang aku ketahui ini sebagai orang awam ya, logika itu jalan pikiran manusia yang masuk akal atau logis yang biasa digunakan ketika memikirkan sesuatu atau mempunyai pertanyaan dan menggunakan logika untuk berpikirnya. Berarti itu jawaban dari awam ya? Nah, iya, betul. Kalau misalnya ditanya nih, secara basic, logika itu jalan pikiran manusia yang masuk akal atau logis. Nah, tapi kalau mau pengertiannya logika secara rincinya atau para ahlinya itu, logika berasal dari bahasa kuno, yaitu logos, yang berarti hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Dan secara etimologi, logika berasal dari bahasa Yunani, yaitu logike atau logikos. Dalam bahasa Latin dikenal dengan istilah logika. Dan dalam bahasa Inggris disebut logik yang memiliki arti sesuatu yang termasuk ucapan yang dapat dimengerti atau akal budi yang berfungsi baik, teratur, sistematis, dan dapat dimengerti. Terus, itu kan tadi pengertian secara etimologi dan terminologi. Nah, ini juga ada pengertian logika secara menurut para ahli. Yang pertama itu ada George F. Taylor, yaitu mendefinisikan logika disebut sebagai penyelidikan tentang dasar-dasar dan metode berpikir benar. Yang kedua ada dari Irving M. Copy, yaitu memaknai kata logika adalah ilmu yang mempelajari metode dan hukum-hukum yang digunakan untuk membedakan penalaran yang betul dan penalaran yang salah. Yang terakhir ada dari W. Pospojo, yaitu memberikan definisi logika, yakni logika yang menunjukkan, meletakkan, menguraikan, dan membuktikan hukum-hukum dan aturan-aturan yang akan menjaga kita agar tidak terjerumus dalam kekeliruan atau kesesatan. Nah, jadi itu tuh pengertian dari logika. Jadi dapat disimpulkan bahwa logika adalah suatu ilmu yang mengarahkan, menunjukkan seseorang dalam melakukan kegiatan ilmiah agar selamat dari kesesatan berpikir. Nah, lanjut, tadi kan ngebahas tentang pengertian logika. Sekarang kita ngebahas tentang sejarah perkembangan logikanya. Sebelumnya pernah berpikir nggak siapa yang mengembangkan logika? Kayaknya belum. Nah, istilah logika itu pertama kali digunakan oleh Zeno dari Citium, pendiri alias Stoicisme. Lain halnya dalam pandangan Lorenz Bagus yang menyebutkan bahwa logika bermula dari pembuktian geometri kaum Pitagorean. Pada tahapan selanjutnya, Aristoteles mengembangkan sebuah analisis proposisi, kuantifikasinya, dan penggunaan dalam penalaran. Puncak dari penalaran Aristoteles adalah ajaran silogisme, yaitu penggabungan atau menyimpulkan dengan penalaran. W. Posporojo menyebutkan, walaupun menurut sejarah Zeno adalah orang yang pertama kali menggunakan istilah logika,
Namun sebenarnya akar logika sudah terdapat dalam pikiran dialektis mazhab al-Ilya. Mereka telah melihat masalah identitas dan perlawanan asas dalam realitas. Akan tetapi, kaum sofis yang membuat pikiran manusia sebagai titik persoalan utama pemikiran secara eksplisit. Menurut K. Bertens, berada dengan lainnya, menyebutkan bahwa logika pertama muncul pada masa Cicero, abad ke-1 Masehi, yang dimaknai sebagai seni berdebat. Kemudian setelah itu, pada masa Aristoteles baru dikenal dengan istilah analitika yang bertugas menyelidiki argumen-argumen yang bertolak dari keputusan-keputusan yang benar. Uraian di atas menyebutkan pada awalnya istilah logika dikenal dengan nama analitika dan yang berperan mengembangkan secara mendalam kajian logika adalah Aristoteles. Jadi Aristoteles yang menamakan logika. Yang sebagaimana dijelaskan oleh Lorenz Bagus bahwa puncak dari kajian yang mengenai logika dikenal dengan istilah silogisme. Pada tahapan selanjutnya, orang-orang yang memperkenalkan ajaran Aristoteles adalah para ilmuwan Islam. Jadi udah dikembangkan oleh Aristoteles, lalu selanjutnya dikembangkan lagi dari para ilmuwan Islam dengan melakukan gerakan penerjemahan secara besar-besaran karya para filsuf Yunani ke dalam bahasa Arab. Jadi itu sejarahnya logika. Nah, tapi menurut aku nih, logika itu punya jenis-jenisnya juga loh. Ada jenis-jenisnya itu yang pertama yaitu logika deduktif, logika induktif, dialektis, formal, modal, probabilitas, simbolik, informal, kategoris tradisional, kombinatorial, dan konstruktif. Nah, logika deduktif yaitu sesuatu usaha sistematis untuk merumuskan aturan-aturan penarikan kesimpulan yang konsisten dan lengkap. Dan yang kedua yaitu logika induktif. Logika induktif ini dapat diartikan dalam beberapa pengertian, diantaranya merumuskan aturan-aturan yang memungkinkan pernyataan-pernyataan dapat ditentukan sebagai kuat atau probab secara empiris. Nah, yang kedua yaitu merumuskan prosedur-prosedur sistematis untuk mengemukakan penarikan kesimpulan atau argumentasi non-deduktif. Dan yang ketiga, menarik sebuah kesimpulan dari pernyataan-pernyataan umum, melainkan dari hal-hal khusus. Nah, yang ketiga yaitu logika dialektis. Istilah logika dialektis ini dikembangkan oleh beberapa filsuf, diantaranya Hegel, Karl Marx, dan Engels. Logika dialektik ini merupakan ajaran dari aliran materialisme. Dialektis ini yaitu meneliti bagaimana cara terbaik mengungkapkan konsep-konsep operasi hukum-hukum dialektika dalam benda-benda objek dan seterusnya. Nah, dan yang keempat yaitu ada logika formal. Jenis logika yang menjelaskan konsep-konsep seperti kewajiban, keharusan, kepatutan, dan lain sebagainya. Dan yang kelima yaitu logika formal. Logika formal merupakan suatu ilmu yang mempelajari bentuk-bentuk pemikiran seperti konsep, putusan, kesimpulan, dan pembuktian. Dan yang keenam yaitu ada logika modal. Logika modal mempelajari struktur proposisi yang memuat modalitas seperti keniscayaan, kenyataan, kemungkinan, dan kebetulan. Dan yang ketujuh ada logika probabilitas. Logika ini merupakan logika yang mempelajari pernyataan-pernyataan yang bersifat probabilistik, yaitu suatu pernyataan individual di antara kebenaran dan kekeliruan. Dan yang kedelapan yaitu ada logika simbolik. Logika simbolik disajikan simbolisasi abstrak yang terdiri dari unsur-unsur didefinisikan dengan baik seperti yang pertama simbol-simbol, tanda-tanda, aturan-aturan penggabungan simbol, kata-kata sambung, aturan-aturan substitusi, aturan-aturan penarikan kesimpulan, aturan-aturan derivasi. Dan yang kesembilan yaitu ada logika informal. Logika informal merupakan studi mengenai penarikan kesimpulan yang terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama tidak mengikuti suatu bentuk logis yang pasti, dan yang kedua didasarkan arti-arti dan bukan keabsahan bentuk-bentuk yang ada dalam argumen tersebut.
dapat benar atau tidak benar tergantung pada pertimbangan-pertimbangan yang lain daripada bentuk argumennya. Dan yang ke-10 ada logika kategoris tradisional. Logika ini juga disebut dengan logika Aristotelian, yaitu suatu studi mengenai aturan-aturan dan prosedur yang menghubungkan istilah-istilah sebagai subjek dan predikat menuju sebuah kesimpulan yang menyusul secara pasti. Dan yang ke-11 yaitu logika kombinatorial. Logika ini merupakan suatu aliran dalam logika matematik yang menganalisis konsep-konsep yang diterima tanpa studi lebih lanjut dalam kerangka logika matematik klasik. Dan yang terakhir yaitu ada logika konstruktif. Tipe logika ini memiliki sebuah prinsip, yaitu melarang penerapan kumpulan-kumpulan prinsip yang tidak terbatas yang benar pada kumpulan-kumpulan yang terbatas. Jadi banyak ya di sini. Iya. Hanya itu juga logika juga ada hubungannya dengan filsafat ilmu. Apa namanya? Nah, hubungan logika dengan filsafat ilmu itu, logika dan filsafat ilmu sangat berkaitan erat karena filsafat menyusun serta merumuskan segala tugasnya dengan menggunakan argumentasi rasional. Terus menurut Muhammad Rahmat menjelaskan bagaimana sesungguhnya keterkaitan antara logika dan filsafat ilmu, yaitu logika adalah sebuah cabang filsafat yang praktis. Praktis di sini berarti logika dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Logika lahir bersama-sama dengan lahirnya filsafat di Yunani dalam usaha untuk memasarkan pikiran-pikiran serta pendapat-pendapatnya. Filsuf-filsuf Yunani kuno tidak jarang mencoba membantah pikiran yang lain dengan menunjukkan kesesatan penalarannya. Logika digunakan untuk melakukan pembuktian. Logika mengatakan yang bentuk inferensi yang berlaku dan tidak secara tradisional. Logika dipelajari sebagai cabang filosofis. Nah, jadi sebagaimana yang diketahui bersama dan sudah menjadi sebuah kesepakatan umum bahwa filsafat tanpa logika akan berdampak kegagalan dalam melihat sebuah fenomena. Nah, itu yang menurut pengetahuan saya itu. Berarti kita nih sudah dari tadi kita udah mulai ngebahas dari pengertiannya menurut pengertian menurut para ahli, terus ada sejarahnya juga, jenis-jenis logika dan hubungan antara logika dan filsafat ilmu. Jadi kesimpulannya itu dapat kita simpulkan logika menurut cabang filsafat yang bersifat praktis, berpangkal pada penalaran dan sekaligus sebagai dasar filsafat dan sebagai sarana ilmu. Dan menurut Posporojo menyebutkan walau menurut sejarah Zeno adalah orang yang pertama kali menggunakan istilah logika. Dan K. Bertens berbeda dengan lainnya, menyebutkan bahwa logika pertama muncul pada masa Cicero yang dimaknai sebagai seni berdebat. Kemudian setelah itu pada masa Aristoteles baru dikenal dengan istilah analitika yang bertugas menyelidiki argumen-argumen yang bertolak dari keputusan-keputusan yang benar. Dan jenis-jenis logika yaitu ada logika deduktif, induktif, dialektis, terus ada formal, modal, probabilitas, simbolik, informal, kategoris, tradisional, kombinatorial, dan ada konstruktif. Terus hubungan antara logika filsafat keduanya sangat berkaitan erat, sebab filsafat menyusun serta merumuskan segala tugasnya dengan menggunakan argumentasi rasional, dan inilah yang dibutuhkan dalam filsafat ilmu. Bahwasanya seorang ilmuwan harus memiliki kekuatan logika, di mana logika dengan filsafat muncul secara kebersamaan. Dan sesungguhnya tradisi intelektual Barat sudah menyatakan bahwa pemikiran yang logis yang diterima kebenaran yang melahirkan sebuah aliran yang bernama rasionalisme. Jadi sekian dari saya. Terima kasih kepada Rizky atas waktunya untuk membahas mengenal logika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mikael Loman Arhab dan di sini sedang berada rekan saya Adinda Cindy Rizky Putri. Adapun kegiatan kita kali ini adalah tentang diskusi mengenal metode ilmiah. Baik, akan ada beberapa pertanyaan yang akan saya berikan kepada rekan saya.
mungkin kita di sini saling bertukar opini ataupun saling memberi masukan ya. Iya, baik. Oke. Oke, ada pun pertanyaan pertama ya yang akan saya berikan ya, menurut Adinda lah, ya kan? Apa yang dimaksud dengan metode ilmiah? Metode ilmiah merupakan sistem konseptual yang bersifat empiris, eksperimental, logika, dan matematis. Sistem ini mengatur dan mengaitkan fakta-fakta dalam suatu struktur, teori-teori, dan inferensi atau penyimpulan. Jadi kalau menurut kamu, karakter seperti apa sih yang dimiliki oleh orang-orang yang memiliki pemikiran ini? Nah, untuk itu ada 3 karakter nih yang dimiliki oleh seseorang yang memiliki pemikiran ilmiah. Yang pertama yaitu mempunyai dasar pembenaran, yang kedua sistematis, dan yang ketiga intersubjektif. Jadi lalu kemudian syarat utama yang menghasilkan metode ilmiah itu apa saja? Syarat utamanya nih untuk menghasilkan metode ilmiah adalah berpikir ilmiah yang merupakan alat atau sarana bagi cabang-cabang pengetahuan untuk mengembangkan materi pengetahuannya berdasarkan metode ilmiah. Oh, bagus. Jadi kalau gini pembagian dalam metode ilmiah itu Pembagian metode ilmiah dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah metode ilmiah yang bersifat umum. Metode ilmiah yang bersifat umum ini juga dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama itu metode analisa sintesa dan metode deduksi. Yang kedua, metode penyelidikan. Metode penyelidikan ilmiah ini juga dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama itu metode penyelidikan yang berbentuk daur atau siklus empirik. Yang kedua, metode vertikal atau yang berbentuk garis lengkungan. Oh, itu untuk pembagian metode ilmiah ya? Iya baik. Kalau kita kan pasti saya pasti pernah dengar tentang metode siklus empiris. Iya. Empiris ya? Empiris apa? Empirik. Empirik. Nah, jadi menurut rekan saya lah, siklus empirik itu bagaimana? Apa sih dia itu? Oke baik, metode siklus empiris ialah suatu cara penanganan terhadap sesuatu objek ilmiah tertentu yang biasanya itu bersifat empirik kealaman dan yang penerapannya terjadi di tempat tertutup seperti di dalam laboratorium dan sebagainya. Oh begitu ya? Iya. Jadi kan tadi sudah saya berikan beberapa pertanyaan. Jadi ada lagi yang ingin saya tanyakan, seperti apa itu penjelasan ilmiah menurut rekan saya? Kalau menurut saya sih penjelasan ilmiah adalah pernyataan-pernyataan mengenai masing-masing karakteristik sesuatu serta hubungan-hubungan yang terdapat di antara karakteristik tersebut dan diartikan sebagai pelengkap dari permulaan dalam penelitian dari suatu yang dicatat untuk disusun suatu hipotesa yang baik dan menarik. Oke, kita sudah mengerti dan penjelasan ilmiah ya. Iya. Jadi kan ada beberapa jenis dalam penjelasan ilmiah kan. Boleh dong di-spill sedikit gitu apa aja penjelasan dalam ilmiah? Oke baik, penjelasan ilmiah ini dibagi menjadi 7 ya. Yang pertama itu genetic explanation, yang kedua intentional explanation, yang ketiga dispositional explanation, yang keempat reasoning explanation, yang kelima functional explanation, yang keenam explanation of empirical, dan yang ketujuh explanation from formal theory. Jadi setelah kita tahu tentang mengenal metode ilmiah ini ya kan guys, pasti kan kita kan bukan cuma kita tahu mengenal metode ini saja, tapi kita kan pasti harus tahu juga siapa sih ini perintis metode ilmiah, kenapa bisa ada, pasti kita kan ada berpikir itu siapa sih ini di benak kita pasti kan harus ada gitu. Nggak mungkin kita mempelajari suatu metode cuman kita nggak tahu siapa emang yang bikin metode, udah kita ikuti metode ini kan nggak mungkin, pasti kita harus tahu ya kan. Jadi menurut Adinda lah, siapa sih ini perintis metode ilmiah? Perintis metode ilmiah itu Francis Bacon. Berarti si
Francis Bacon. Bacon, dialah seorang yang sudah merintis metode ilmiah Iya, metode ilmiah. yang sekarang sudah kita ketahui. Yang sedang kita Oke, jawaban dari rekan saya bagus-bagus. Terima kasih Adinda Cindy telah memberikan ilmu ya kepada saya dan teman-teman nanti yang menonton video ini. Oke, mungkin sampai di sini. Mungkin kalau ada yang mau ditambahkan nanti ada penonton. Terima kasih. Saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan materi kami yang berjudul Sains Islam. Kami dari kelompok 11, yang mana saya bernama Armila dengan rekan saya yang bernama Kuironesa dari Sekian Bakti. Baiklah, di sini kami akan memulai langsung ke materi kami atau pembahasan kami tentang Sains Islam. Dimulai dengan Baik, pembahasan kita kan kali ini mengenai sains Islam. Nah, Berarti menurut Armila sendiri, ya. sains Islam itu apa? Sains Islam itu yang saya ketahui atau yang sudah saya baca dari Google atau buku-buku, itu sains Islam itu berdasarkan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau kita lihat dari judulnya saja, Sains Islam, berarti mengenai pengetahuan yang didasari dari agama Islam itu sendiri. Jadi bisa kita ketahui kalau sains Islam itu pasti ada berunsur dengan tauhid yang ada, mau itu dalam kehidupan sehari-hari maupun itu tentang keilmuan, keislaman dan banyak hal lainnya ya kan. Dan di sini kita berdasarkan Al-Quran bukan hanya pengetahuan dalam Al-Quran itu sendiri, tapi kayak individu sendiri, masing-masing kelompok atau hal yang lainnya. Jadi pada intinya sains Islam itu merupakan pengetahuan yang berpatokan pada Al-Quran maupun Al-Hadis ya. Oke. Berarti ada manfaatnya dong sains Islam itu sendiri dalam kehidupan masyarakat sekitar. Pasti ada sih, nggak mungkin nggak ada, karena Islam itu mencakup segala hal, mau itu diri kita sendiri, masyarakat ataupun alam semesta yang ada di sekeliling kita. Di sini kalau kita ambil contoh nih dari hal-hal yang sederhana gitu kan, sains Islam itu apa sih manfaatnya? Tentu saja membuat kita lebih percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena dengan kita mempelajari sains Islam, dengan sains Islam itu kita dapat memiliki pengetahuan yang bisa dikatakan ketuhanan dengan apa sih, kenapa manusia ada, penciptaannya dari apa, kenapa kita bisa bernapas gitu ya kan. Baru pola pikir itu berubah dan kita bisa merangkumnya dengan suatu teks atau potensi yang lain dengan mencari potensi-potensi baru untuk memudahkan masyarakat sekeliling kita, seperti teknologi yang kita gunakan selama ini gitu. Itu juga berdasarkan dari Al-Quran, dari Al-Hadis, itu dikembangkan lagi untuk meluaskan segala sesuatu atau ilmu-ilmu yang baru gitu. Oke, ini tadi kan Nisa udah nanya nih, sekarang giliran Armila ya nanya. Yang pertama itu pertanyaan Armila, apa sih perbedaan sains barat dengan Islam? Maksudnya kayak lebih keuntungannya yang lebih besar itu yang mana gitu? Menurut aku sendiri sih sains barat itu pengetahuan, rasionalisme, empirik logis, yang dimana pengetahuannya ini berdasarkan logika manusia itu sendiri gitu. Terus pengetahuan ini juga masih menggunakan hipotesa sementara gitu loh, dugaan sementara apakah pengetahuan ini benar atau enggak gitu. Kalau sains Islam itu kan pengetahuan yang berpatokan pada Al-Quran maupun Al-Hadis, yang dimana pengetahuan tersebut itu udah saklar, yang sudah pasti bersifat mutlak, dan pengetahuan tersebut tidak dapat berubah-ubah. Kalau dibilang keuntungannya, mungkin bisa dibilang untungnya pada pengetahuan sains Islam ya, karena sains Islam itu sendiri kan sudah berpatokan pada Al-Quran dan Al-Hadis.
Jadi sudah mutlak berdasarkan ajaran Al-Quran dan tidak dapat berubah-ubah sesuai dengan perkembangan zaman. Begitu. Bagus. Jadi itu nggak menetap lagi tuh, bisa Iya. berubah, bisa berkembang Iya, ya. itu kalau untuk bagian sains barat ya. Kita nggak keluar dari sains barat nih. Armila masih penasaran dengan sains barat. Kan tadi kita juga bahas tentang sains Islam nih. Kita masuk ke sains barat. Apa sih, kan kalau kalau kita nih, bagi kita kalau sains Islam itu kayak lebih unggul gitu. Jadi apa sih, kenapa sains Islam itu bisa lebih unggul dan kenapa sains barat itu kayak enggak gitu? Apa sih kelemahan dari sains barat itu sendiri gitu? Oh, kalau mungkin itu karena tidak ada kaitannya dengan Tuhan ya, dan pengetahuan itu tidak ada kaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada kaitannya dengan alam semesta, dan pengetahuan tersebut itu juga masih bersifat rasionalisme dan empiris dan menggunakan logis manusia. Logika lah ya. Iya, dan mungkin kan pengetahuan itu bisa berubah-ubah sesuai dengan Pemikiran manusia, perkembangan zamannya, terus berubah. Beda sama yang sains Islam, dia sudah berpatokan sama Al-Quran dan hadis gitu. Dan menurut Armila juga nih, kalau dalam sains Islam itu walaupun kita berpatokan dengan pemikiran dan Al-Quran, tapi masih menyesuaikan zaman yang ada gitu ya kan. Nggak kayak sains barat, bisa berubah-ubah kapanpun, tapi belum tentu hal itu benar gitu. Ada lagi pertanyaan? Oh, ada dong. Jadi sih kan mengenai sains Islam, berarti ada cara membangun sains Islam dalam paradigma perguruan tinggi Islam. Seperti kita kan sedang berkuliah di Universitas Islam gitu. Cara bangunnya itu gimana gitu? Bisa dikatakan kayak karakter juga sih ya. Kalau karakter mahasiswa itu sendiri untuk dibentuk dalam sains Islam itu ya bisa dibilang perlu usaha gitu dari perguruan tingginya sendiri, karena bagaimanapun belum tentu yang masuk perguruan tinggi Islam mengenal betul tentang Islam itu sendiri. Jadi di sini bisa dibilang ya sistem dalam perguruan tinggi itu harus disesuaikan dengan perguruan tinggi Islam itu sendiri. Kayak kita harus lebih banyak mengenal tentang Al-Quran dan Al-Hadis tentunya ya kan, karena kita Islam gitu. Dan kita lebih memperbanyak tentang keagamaan atau mempelajari hal-hal yang berbau tauhid. Dan juga walaupun kita menurut kita ini pengetahuannya yang secara logis atau bisa dibilang universal, tapi keagamannya itu nggak luntur dalam keilmuan itu sendiri. Jadi di sini kita kayak membiasakan tabiat dalam mengajar dan belajar, dan juga pengetahuan itu sendiri dalam keagamaan itu nggak hilang gitu. Jadi terbiasa mahasiswa itu dalam sains Islam itu sendiri. Jadi kayak mengimplikasikannya Dalam teks maupun kehidupan tingkah laku. Nah ya, tingkah laku. Oh gitu. Oke, paham. Kita bahas sedikit lagi nih ya tentang sains Islam. Bisa dibilang tadi kan kita banyak membahas tentang keuntungannya dan kelemahan dari sains barat. Di sini kita bisa masuk ke apa sih kebiasaan mahasiswa dengan sains Islam itu sendiri, pandangan-pandangan mereka tentang sains Islam. Menurut saya sendiri ya, sains Islam itu sangat penting bagi kehidupan masyarakat, terutama mahasiswa. Kenapa? Karena ini dalam pemikiran mahasiswa itu bukan hanya tentang kehidupan atau tentang realisasi logika, tapi tentang bagaimana kita bersyukur atas apa yang kita miliki dari yang kita sebut itu ketuhanan. Dengan ilmu sains Islam ini kita bisa lebih mengenal ketuhanan, bahkan ilmu-ilmu yang bisa dibilang kayak nggak masuk akal gitu, kayak ilmu sihir ada juga dalam sains Islam, ilmu kedokteran, psikologi gitu-gitu ya kan. Kita bisa mengenal banyak hal tentang hal-hal yang di luar, bisa dibilang kayak hal-hal di luar yang kita pelajari dalam kemahasiswaan gitu ya kan. Jadi pengetahuan kita tuh bisa lebih luas, bisa pemandangan apa yang kita lihat itu kayak lebih terbuka lagi gitu ya kan, lebar.
Jadi menurut Anda sendiri ada nggak penambahan yang ingin bisa tambahkan? Kalau menurutku sih sains Islam itu penting juga ya, karena dengan adanya sains Islam itu manusia juga jadi tahu mana pengetahuannya, logikanya, mana yang nggak kayak masuk di luar masuk akal gitu loh. Dengan adanya sains Islam juga nambah pengetahuan manusia mengenai pengetahuan Islam itu sendiri berdasarkan ya Al-Quran dan hadis gitu. Baiklah, sekian diskusi kami pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kami akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya Raimah dari jurusan Ilmu Perpustakaan dan rekan saya Sarah Octavia. Di video kali ini kami akan membahas seputar mengenai Islamisasi ilmu pengetahuan. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, saya mau nanya dulu nih ke Sela. Apa sih yang Sela ketahui mengenai peralihan ilmu-ilmu asing ke dalam peradaban Islam? Oke, baik. Sekilas ya kita mengenal dulu tentang peralihan ilmu-ilmu asing sebelum kita membahas tentang Islamisasi ilmu pengetahuan itu. Ini merupakan pengantar ya sebelum kita memasuki pembahasan, di mana alangkah baiknya untuk kita lebih mengetahui mengenai sejarah peralihan ilmu-ilmu asing itu ke dalam peradaban Islam. Seorang ilmuwan bernama Philip Kahiti menyebutkan bahwa gerakan intelektual Islam dimulai pada periode Al-Mahdi dan Harun ar-Rasyid pada dinasti Abbasiyah. Analisa yang dipaparkan oleh Philip Kahiti memberikan sebuah gambaran yang menarik, di mana selama ini yang kita pahami bahwasannya Khalifah Al-Makmum ini merupakan orang yang sangat berjasa dalam peralihan ilmu-ilmu asing ke dalam peradaban Islam. Philip Kahiti menunjukkan bahwa orang pertama yang membuka akses manuskrip Yunani adalah Harun ar-Rasyid dengan melakukan serangan ke wilayah. Demikian pula halnya yang terjadi pada Barat, di mana ketika melakukan serangan ke wilayah-wilayah Islam, manuskrip ilmuwan Muslim itu diambil, terus diterjemahkan serta dipelajari secara mendalam. Adapun ilmuwan lain, yakni Nicholas Maggi, dia menjelaskan bahwasannya itu juga merupakan hasil yang wajar dari kegiatan penerjemahan karya-karya Yunani kuno ke dalam bahasa Arab. Nicholas Maggi mengungkapkan bahwa peralihan ilmu-ilmu asing ke dalam peradaban Islam telah dimulai sejak masa dinasti Umayyah. Pandangan ini dibuktikan dengan adanya penolakan atas pemerintahan Khalid bin Yazid dikarenakan fokus perhatiannya terhadap kajian filsafat. Mungkin itu saja ya pembahasannya mengenai peralihan ilmu-ilmu asing ini ke dalam peradaban Islam. Oke, baik. Saatnya kita masuk kepada pembahasan kita ya, sesuai dengan topik yaitu Islamisasi ilmu pengetahuan. Apa yang Sela ketahui seputar mengenai Islamisasi ilmu pengetahuan? Islamisasi itu kan secara bahasa adalah pengislaman ya. Sedangkan secara istilah Islamisasi itu merupakan kata benda abstrak gitu, ataupun dari kata Islam yang merupakan agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Islam ini juga merupakan agama yang memerintahkan umatnya untuk menjadikan agama Islam sebagai sumber utamanya, yaitu rahmatan lil alamin. Kemunculan Islamisasi ilmu pengetahuan ini merupakan keprihatinan dari beberapa ilmuwan Islam dalam melihat perkembangan sains modern, yaitu adanya dikotomi ataupun pemisah antara ilmu sains dan juga ilmu agama. Topik ini dianggap sebagai kebangkitan kesadaran umat Islam atas ketertinggalannya dalam ilmu pengetahuan yang didominasi oleh Barat. Dikotomi ini juga memunculkan sebuah konsep yang bernama sekularisme, yang berpandangan bahwasannya agama itu hanya cukup ke wilayah privatnya saja.
Mungkin itu sedikit gambaran mengenai apa sih Islamisasi ilmu pengetahuan. Ya, baik, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu lahirnya gagasan Islamisasi ilmu pengetahuan. Pastinya suatu perkembangan itu tidak lahir begitu saja, pastinya ada cara-cara bagaimana lahirnya gagasan tersebut, ya kan. Apa sih gitu yang saya ketahui atau yang dari sumber yang pernah saya baca mengenai lahirnya gagasan Islamisasi ilmu pengetahuan. Sebelum kita membahas tentang bagaimana cara gagasan Islamisasi ini lahir, perlu kita ketahui bahwasannya hingga saat ini tidak pernah ada kata habis untuk diwacanakan mengenai kajian Islamisasi ilmu pengetahuan. Banyak sekali manfaat di dalamnya. Salah satu manfaatnya adalah memberikan kesadaran kepada generasi muslim akan pentingnya mengembangkan kejayaan sains Islam sebagaimana yang terjadi pada dinasti Abbasiyah. Jadi gagasan ini sudah ada sejak zaman dinasti Abbasiyah tentang dikotomi antara ilmu sains dengan ilmu agama. Lalu kita masuk ke dalam lahirnya ya. Hal yang sangat penting gitu untuk diketahui bahwasannya gagasan awal Islamisasi ilmu pengetahuan ini muncul pada saat konferensi dunia pertama tentang pendidikan muslim di Mekah ya, di kota Mekah, tepatnya pada bulan Maret sampai dengan April di tahun 1977 yang dicetuskan oleh King Abdul Aziz University. Gagasan ini juga tidak lahir begitu saja ya kan. Pasti ada tokoh-tokoh utama yang menggagasi tentang Islamisasi ilmu pengetahuan ini. Tokoh-tokoh utama yang memperakasai lahirnya gagasan Islamisasi ilmu pengetahuan ini adalah Ismail Raji Al-Faruqi dan Syekh Muhammad Naqib Al-Attas atau sering disebut dengan Al-Attas. Mereka berdua merupakan dua tokoh yang memprakarsai wacana ataupun gagasan Islamisasi ilmu pengetahuan yang menurut keduanya bahwasannya peradaban barat telah menguasai ke seluruh sendi-sendi kehidupan umat manusia, di mana sains barat telah melepaskan harkat kemanusiaan dengan nilai spiritual yang menyebabkan seseorang jauh dari nilai-nilai agama. Harus diakui bahwasanya dalam mewujudkan gagasan yang sangat mulia ini dari seorang Ismail Raji Al-Faruqi dan juga Al-Attas, pasti banyak sekali melewati berbagai macam rintangan dan tantangan. Sebab di kalangan umat Islam sendiri masih banyak kata-kata asing ataupun yang tidak dikenal dengan sains Islam. Bahkan sebagian masyarakatnya memberikan sebuah klaim bahwasannya sains Islam itu tidaklah ilmiah karena menyertakan agama di dalamnya. Sains Islam itu sebenarnya bukanlah sekedar wacana yang langsung muncul sedemikian rupa, melainkan melalui sebuah proses perenungan yang sangat mendalam, di mana dapat kita lihat dari sejarah peradaban dunia yang membuktikan bahwa orang-orang Eropa dahulu pernah mengalami yang namanya masa kegelapan ya. Sedangkan Islam itu telah menjadi pusat peradaban yang menerangi seluruh dunia, yang menghasilkan berbagai macam temuan yang dirasakan hingga saat ini. Jadi kalau kita lihat orang-orang Eropa pada zaman dulu pernah mengalami yang namanya masa kegelapan dalam peradaban. Sedangkan Islam malah menjadi pusat peradaban yang menerangi seluruh dunia. Mungkin itu saja yang saya dapatkan. Lalu kan tadi saya juga membahas tentang adanya tantangan untuk dalam gagasan ini. Bukanlah hal yang mudah gitu kan dalam
Pasti ya, dalam mengembangkan suatu gagasan itu bukanlah hal yang mulus gitu. Pasti banyak sekali tantangan dan rintangan yang harus mereka hadapi. Mungkin kepada Raimah bisa mungkin sedikit dipaparkan mengenai tantangan islamisasi ilmu pengetahuan ini. Ya, baik, benar sekali ya seperti yang dikatakan Sela. Tentunya dalam suatu perkembangan Islam itu tentu banyak sekali terdapat tantangan-tantangan sesuai juga dengan yang dituangkan oleh Ismail Raja Al-Faruqi dengan Syekh Muhammad Naqib Al-Atas yang sangat mulia itu kan, begitu banyak perjuangan mereka untuk perkembangan Islam. Namun di balik itu semua terdapat berbagai macam rintangan dalam upaya penyebaran Islam. Asyumardi Azra juga memberikan tanggapannya bahwa manfaat ilmu dalam Islam itu masih belum dapat dijalankan. Tidak hanya di Indonesia, bahkan hampir di setiap negara-negara Islam. Salah satu beberapa poin-poin yang terdapat beberapa poin-poin tantangan yang terdapat dalam penyebaran Islam itu ada lemahnya masyarakat ilmiah, kemudian kurangnya integral kebijaksanaan sains nasional, kemudian tidak memadainya anggaran penelitian ilmiah, kurangnya kesadaran di kalangan sektor ekonomi tentang pentingnya penelitian ilmiah, lalu kurang memadainya fasilitas perpustakaan, dokumentasi dan pusat informasi, kemudian ilmuwan muslim yang terrelasi dalam kancah global, dan yang terakhir itu adanya birokrasi, restriksi, dan kurangnya instansi. Dari ketujuh ciri-ciri yang kami paparkan, itu merupakan persoalan yang belum dapat dituntaskan dikarenakan dominasi global yang membatasi ruang gerak ilmuwan muslim, khususnya itu dalam mengembangkan islamisasi ilmu pengetahuan. Fazlur Rahman juga menjelaskan bahwa ilmu pengetahuan itu tidak dapat diislamkan karena tidak ada yang salah dalam ilmu pengetahuan. Gitu. Kemudian ada beberapa ilmuwan yang pastinya tidak semua dalam mengajukan pendapat itu langsung sepaham saja ya. Pasti ada pro dan kontra dalam menuangkan gagasan dalam islamisasi ilmu pengetahuan. Salah satunya itu ada ilmuwan Abdul Salam. Beliau merupakan pemenang anugerah Nobel Fisika berpandangan bahwa hanya ada satu ilmu yang universal, yang problem-problem dan modalitasnya adalah internasional, dan tidak ada sesuatu yang dinamakan ilmu Islam, seperti juga tidak ada ilmu Hindu, ilmu Yahudi, atau ilmu Kristen. Kemudian ada ilmuwan yang bernama Pervez Hardboy. Beliau juga pernah meraih penghargaan Nobel, menyaksikan keberadaan sains Barat, sains Islam, sains Yunani, atau peradaban lain, dan berpandangan bahwa sains itu bersifat universal, sama seperti Abdul Salam. Kemudian lintas bangsa, agama, atau peradaban, menurutnya tidak ada sains Islam tentang dunia fisik, dan usaha untuk menciptakan sains Islam dengan islamisasi ilmu pengetahuan merupakan pekerjaan yang sia-sia. Kemudian ada ilmuwan yang terakhir, yaitu Bassam Tibi. Beliau seorang sarjana Islam di Jerman. Beliau berargumen bahwa mewujudkan keserasian Islam dan sekularisme itu, Bassam Tibi menganggap bahwa islamisasi itu merupakan suatu bentuk indigenasi atau pribumisasi atau indigenization yang berhubungan secara integral dengan strategi kultural fundamentalisme Islam, dianggap sebagai penegasan kembali ilmu pengetahuan lokal untuk menghadapi ilmu pengetahuan dan invasi kebudayaan yang berkaitan dengan itu, yakni dewesternisasi. Apalagi Sal? Dari ketiga ilmuwan di atas yang merupakan yang mengajukan berbagai macam argumentasi dari islamisasi ilmu pengetahuan, namun pandangan para penentang tersebut dijadikan sebagai wawasan dalam upaya secara berkelanjutan untuk mengembangkan gagasan islamisasi ilmu pengetahuan. Harus juga diakui bahwa semangat islamisasi ilmu pengetahuan itu tidak boleh lemah, walaupun berbagai macam argumentasi yang dihadirkan oleh para penentang. Oke, jadi
eh, apa ya, ketidaksependapatan itu bukanlah kelemahan ya dalam dalam menyampaikan kebebasan. Oke, baik, mungkin itu saja topik yang bisa kita bahas mengenai Islamisasi ilmu pengetahuan. Akhir kata, kami berdua undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.